Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa dipertemukan kembali di pagi hari ini dalam program kajian rutin di setiap hari Sabtu pagi ba'da subuh bersama guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullahu ta'ala. Di hari ini masih membahas tentang salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Asy-Syarif terkait tentang 40 hadis wanita. Dan alhamdulillah insyaallah ta'ala Ustaz akan melanjutkan pembahasan di hadis yang ke-7. Jadi nanti insyaallah kami persilahkan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang memiliki kitab terjemahan, silakan Anda membuka di halaman 75, yakni di hadis yang ke-7. Dan nanti juga insyaallah ta'ala kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Silakan kami berikan kesempatan untuk bisa bergabung dan bertanya langsung kepada Ustadz, baik melalui layanan telepon maupun Anda mengirimkan melalui chat yang nanti insyaallah akan kami tampilkan saat Ustadz menjadikan penjelasan. Dan nanti juga kami persilakan Anda untuk bisa menyimak, mencatat faedah-faedah yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Baik, untuk memulai pembahasan kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, insyaallah ta'ala. Kita di bab 1, tinggal satu lagi ya. Setelah itu nanti kita masuk bab berikutnya. Kami persilakan Pak Ustadz, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, maka kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan menambah keberkahan dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun juga kita hidup di dunia tidaklah lama, kita sementara di dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah persiapan bekal yang maksimal di dunia ini sebagai bekal yang kita bawa menuju akhirat nanti. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, kita masuk hadis ke-7 dari bab menetapnya wanita ya di dalam rumah. Kemudian masuk hadis ke-7 tentang larangan wanita safar tanpa mahram. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu nahyin nisa'i anis safari biduni mahramin. Bab larangan wanita safar tanpa mahram. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafir al-mar'atu
illa ma'a dhi mahram. Wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Faqala rajulun ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaisi kadza wa kadza wa imra'ati turidul hajja. Faqala ukhruj ma'aha. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahram, dan janganlah seorang laki-laki masuk menemui wanita kecuali bersama wanita itu ada seorang mahram. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin keluar pergi jihad, pergi bersama pasukan ini dan ini. Akan tetapi istriku ingin pergi haji. Maka Nabi menjawab, pergilah bersama dia, bersama istrimu pergi haji. Jangan pergi jihad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu muttafaqun alaih. Larangan wanita safar tanpa mahram. Safar secara bahasa artinya adalah menampakkan. Ya, karena safar itu akan menampakkan akhlak seseorang. Jadi safara secara bahasa itu menampakkan. Kenapa? Karena dengan safar akan menampakkan akhlak kepribadian seseorang. Suatu ketika ada seorang yang berkata kepada Umar bin Khattab, saya kenal si fulan, si A, begini dan begini. Kemudian ditanya sama Umar, apakah kamu pernah safar bersama dia? Dia laki-laki ini menjawab, tidak pernah. Kata Umar, kalau begitu engkau belum mengenalnya. Ya. Jadi jati diri seseorang akan terbuka, akan terlihat ketika kita pergi bersamanya, pergi safar. Adapun secara istilah, safar itu adalah perjalanan jauh, melakukan sebuah perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Jadi safar itu bukan pergi-pergi yang dekat, dalam kota, dalam desa, tidak. Tapi sudah dikatakan pergi jauh, meninggalkan tempat tinggalnya. Safar memiliki manfaat. Ya, seorang ketika pergi jauh, manfaatnya sangat banyak. Di antaranya dengan melakukan safar akan membuat hati gembira. Para traveling, kenapa mereka senang keliling-keliling? Ya karena gembira hatinya. Melihat destinasi-destinasi yang indah, tempat-tempat pemandangan alam yang bagus. Ya karena akan membuat hati itu bahagia dengan safar. Dan cukuplah kita bergembira ketika dikabarkan nanti besok akan pergi ke sini. Anak-anak kita akan gembira. Maka safar itu memberikan pengaruh pada jiwa. Kebahagiaan akan muncul. Manfaat lain dari safar, safar bisa jadi sebagai ajang untuk menjalin ukhuwah, menjalin pertemanan. Karena dengan perjalanan kita akan mengenal teman duduk di samping sebelah kita di pesawat, teman dalam rombongan siapa saja, misalkan dalam perjalanan umroh, yang tadinya tidak kenal, bukan satu desa, bukan satu wilayah, kemudian dikumpulkan dalam sebuah perjalanan. Apalagi safar dalam rangka menuntut ilmu agama, sekolah di negara orang, yang kita akan berjumpa dengan teman-teman senegara yang tadinya tidak saling kenal. Kemudian akan kenalan pula dengan negara-negara lain. Ini menjalin apa? Pertemanan. Itu safar manfaatnya. Manfaat lain dari pergi jauh safar. Safar itu bisa digunakan untuk mencari ma'isyah. Mencari penghidupan. Sebagaimana orang-orang Quraisy, bangsa Mekah punya dua perjalanan. Rihlatas syita'i was saif. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was saif. Mereka punya dua perjalanan di musim panas, musim dingin. Karena untuk mencari penghidupan mereka bawa barang, jual di tempat lain. Maka sangat banyak sekali manfaat-manfaat safar.
Namun di balik manfaat safar yang banyak, ada pula madorot atau kerugian dari pergi jauh. Dampak buruknya, dampak negatifnya juga ada. Tidak semuanya positif safar itu. Di antaranya safar itu dampak negatifnya kata Nabi SAW, as-safaru kit'atun minal adab. Safar itu bagian dari azab, siksa. Kenapa? Karena pasti dalam perjalanan ada gangguan. Apakah permasalahan ataukah sesuatu, pasti itu ada. Yang berkendaraan mobil, entah bannya bocor, ya, macet, mobil mogok, dan seterusnya. Pasti ada. Dalam perjalanan ada anggota yang ikut bersama kita berangkat, ada yang macam-macam, hilang dan lain-lain, barangnya dicuri orang dan seterusnya, ketinggalan. Pasti ada dampak negatif dari pergi jauh. Dampak lain dari safar, dampak negatifnya, safar itu kadang-kadang menghabiskan uang yang tidak sedikit. Ya, cukup banyak. Karena dalam perjalanan kita butuh makan, kita butuh minum, butuh istirahat di tempat yang nyaman dan seterusnya, maka akan menghabiskan uang. Dampak yang lain bahwa safar, dampak negatifnya akan menguji keimanan seseorang. Apakah dia akan tetap beribadah sebagaimana dia berada di rumah, ataukah dia beribadahnya tidak dilaksanakan ketika tiba waktu sholat. Karena merasa saya di perjalanan, saya tidak ada yang ngawasin, tidak ada yang mengingatkan. Nah, inilah dampak positif dan dampak negatif dari yang namanya safar. Maka Imam Syafi'i mengatakan safarlah kalau itu membawa nilai-nilai positif. Terlebih lagi safar-safar yang bernilai ibadah, menuntut ilmu, pergi umrah, pergi haji, dan seterusnya. Larangan wanita safar tanpa mahram. Mahram dalam bahasa Arab artinya adalah laki-laki yang tidak boleh menikah dengan wanita selama-lamanya. Itu disebut mahram. Jadi mahram itu apa? Laki-laki yang sudah balik yang dia tidak boleh dengan wanita tidak boleh menikah dengan wanita tersebut selama-lamanya. Maka mahramnya wanita bapaknya. Karena bapaknya tidak boleh menikahi anaknya, anak perempuannya selama-lamanya. Siapa lagi mahramnya wanita? Pamannya. Karena pamannya tidak boleh menikahi keponakannya selama-lamanya. Itu mahram. Anak laki-lakinya itu mahram. Seorang wanita punya anak laki-laki. Dan wanita ini ibu, tidak bisa menikah dengan anak laki-lakinya selama-lamanya, bagaimanapun keadaannya. Ini yang disebut dengan mahram. Maka dalam hadis ini Rasulullah melarang wanita safar tanpa mahram. Bagaimana penjelasannya? Rasulullah mengatakan, janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Dalam hadis ini dikatakan safarnya umum. Janganlah wanita safar. Ya, safar yang sifatnya umum. Baik safar yang wajib, kita pergi jauh, hukumnya wajib. Contohnya apa? Haji. Atau safarnya yang sunnah. Ya, mengunjungi orang tua dan lain-lain. Atau safar yang boleh. Safar yang boleh apa? Jalan-jalan, wisata, ya, keluar kota kemana kita berangkat wisata, ini safar yang boleh. Atau safar yang haram. Safar yang haram ke puncak, ngapain? Untuk melaksanakan kemaksiatan, ya, safar yang haram. Maka semua jenis safar yang wajib, yang sunnah, yang haram, kemudian yang boleh-boleh saja, wanita itu tidak boleh melakukan perjalanan safar, baik itu safar wajib, safar sunnah dan lain-lain, kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahram. Kemudian ada laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, saya ingin keluar pergi jihad bersama pasukan ini dan itu. Sementara istri saya ingin berangkat haji. Berangkat haji safar. Jihad juga safar, pergi jauh. Saya ingin pergi perang.
Istri ingin pergi haji. Berarti istri otomatis tidak ada teman mahram yang mendampinginya untuk berangkat haji. Maka Rasulullah mengatakan, ukhruj ma'aha. Keluarlah, pergilah kamu bersama dia. Jangan kamu pergi perang. Ini menunjukkan penekanan bahwa wanita dilarang pergi jauh kecuali bersama mahram. Sampai-sampai berangkat jihad gugur demi menemani istri yang berangkat sendirian untuk haji. Ya. Hal ini menguatkan pada kita, safar walaupun sifatnya wajib untuk haji, kalau tidak ada mahram maka harus cari mahram. Sampai Rasulullah katakan, temani istrimu. Berangkat kamu sama istrimu, jangan pergi perang. Saking pentingnya perkara mahram dalam Islam. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan indahnya syariat Islam. Bahwa tujuan besar Islam datang mengubah kebiasaan jahiliyah. Islam menghancurkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dianggap merendahkan kaum wanita. Pada zaman jahiliyah, wanita itu sangat rendah, tidak punya nilai, tidak berharga. Seorang ibu bisa menikah dengan anak laki-lakinya, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Jadi wanita di zaman jahiliyah tidak berharga. Bahkan laki-laki boleh menikahi wanita lebih dari 4. Sebagaimana para sahabat ketika masuk Islam, wahai Rasulullah, saya punya istri 10. Kata Rasul, ceraikan 6, pegang 4. Berarti wanita di zaman jahiliyah itu lebih terhina, tidak punya harga. Maka dengan datangnya Islam, Islam memuliakan kaum wanita. Anak perempuan yang lahir tidak boleh dibunuh hidup-hidup. Punya istri gak boleh lebih dari 4. Maka bagi yang menolak poligami sebenarnya kurang bersyukur. Kalau mau kita kembali pada sejarah, zaman jahiliyah itu wanita boleh dinikahi lebih dari 4. Maka sekarang dengan datangnya Islam, poligami hanya boleh 4 istri saja, itu sudah bentuk pemuliaan kepada wanita. Dari sebelumnya tanpa batas. Ya. Kemudian karena Islam memuliakan wanita, anak perempuan tidak boleh dikubur hidup-hidup, menikahi wanita hanya boleh dari 4. Kemudian Islam memuliakan wanita dengan memerintahkan menutup aurat. Di antara bentuk pemuliaan juga menjaga kaum wanita. Di antaranya apa? Melarang pergi jauh kecuali bersama mahram. Karena mahram ini, pendamping ini, laki-laki yang sudah balik, dia akan menjaga kesucian wanita dari gangguan orang-orang yang ditemui di jalan, dari mata-mata yang melihatnya. Karena wanita sifatnya lemah. Rasulullah mengatakan, memberikan sifat kepada kaum wanita, naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu naqisatu aqlin, kurang akalnya, wa dinin, kurang agamanya. Kenapa kata Nabi wanita kurang akalnya? Karena dia lebih mengandalkan perasaan. Kalau wanita pergi jauh safar sendirian, kemudian ditemui laki-laki asing, ya, tidak kenal sebelumnya, ditemui, dibujuk rayu, akal wanita itu kadang tidak kepake. Yang dia lebih pakai perasaan. Dipuji-puji, terbang, ya, merasa tinggi, baper, kemudian tidak sadar uangnya diambil. Nah ini. Jadi Islam mensyaratkan wanita pergi jauh tanpa mahram demi menjaga kehormatan wanita. Demi menjaga kesucian mereka. Karena mahram ini akan menjaga. Wanita sifatnya akalnya kurang, dengan adanya pendamping laki-laki, mahramnya, dia akan melengkapi. Karena wanita akalnya kurang, ditemani seorang laki-laki, yang laki-laki lebih berpikir, akalnya lebih jalan daripada perasaannya. Ya, jadi kalau laki-laki lebih mengandalkan akal daripada perasaan. Sementara wanita lebih mengandalkan perasaan daripada akalnya. Maka ketika laki-laki mendampingi seorang wanita sebagai mahram, menemani haji, umroh, dan seterusnya, dia akan melihat perkara-perkara yang
tidak baik bagi wanita, bagi istrinya atau siapapun ponakannya wanita, misalkan dia menemani sebagai mahram, dia akan melihat mana yang buruk, mana yang baik. Seperti itu. Ini tujuan mulia dari Islam, melarang kaum wanita melakukan safar tanpa mahram. Apa batasan safar? Batasan safar itu adalah semua perjalanan jauh yang dinilai sebagai perjalanan jauh. Seorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan persiapan, dengan membawa bekal, itu sudah dikatakan safar. Ya, perjalanan jauh menurut adat. Para ulama mayoritas jumhur mengatakan perjalanan jauh safar itu dihitung kalau sudah menempuh jarak 85 kilo. 85 kilo. Ya. Tidak ada pertentangan antara 85 kilo dengan bahwa safar itu sudah dihitung safar kalau menurut adat manusia. Karena umumnya adat manusia kalau melihat orang berjalan 85 kilo itu sudah dihitung sebagai safar. Ya. Hitung sebagai perjalanan jauh. Beda kan kalau orang ingin pergi jauh dengan orang yang memang rutinitas. Pergi rumahnya di Cikarang, kerjanya di Jakarta, rutinitas. Dia nggak bawa bekal koper, nggak bawa pakaiannya 5 setel, 10 setel, tidak. Namanya perjalanan biasa. Tapi kalau safar, dia betul-betul butuh persiapan, itulah safar. Jadi perjalanan apapun yang memang di sana kita ada persiapan, kita ada bekal yang dibawa, maka dihitung sebagai safar. Safar bisa dilihat dari macam-macamnya terbagi 3. Yang pertama adalah safar yang wajib. Contohnya melaksanakan haji faridah. Haji faridah adalah haji yang pertama kali. Karena haji yang kedua dihitung sunnah. Haji yang wajib. Maka jenis ini safar yang wajib, ya, atau umroh yang wajib, kalau kita katakan umroh itu wajib, disyaratkan adanya mahram. Disyaratkan adanya mahram. Kalau dia tidak punya mahram, baik suaminya atau mahram yang lain, maka wanita tersebut dihitung tidak mampu berangkat. Karena haji disyaratkan kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan wajib bagi manusia menunaikan haji karena Allah. Man istata'a kata Allah, bagi orang yang mampu. Ketika dia wanita mampu secara fisik, mampu secara harta, tapi tidak ada mahram, maka dikatakan para ulama dia tidak wajib berangkat karena tidak mendapati mahram. Apa keterangannya? Keterangannya hadis yang kita baca. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahram. Wahai Rasulullah, saya ingin perang. Istri saya pengen haji. Ya. Dan tidak ada yang menemani dia untuk berangkat haji. Kata Rasulullah, kamu pergi bersama istrimu. Kamu pergi bersama istrimu. Temani dia untuk berangkat haji. Karena dia tidak ada mahramnya. Ini yang benar dalam masalah ini, bahwa haji, umroh, mutlak disyaratkan adanya mahram. Mutlak disyaratkan adanya mahram. Maka hendaklah kita berpegang dengan ketentuan syariat ini. Dan nasihat kami bagi para pengelola travel perjalanan haji dan umroh agar memperhatikan syariat ini. Semakin kita berpegang dengan syariat ini, yaitu tidak membolehkan wanita safar kecuali bersama mahram, maka usaha yang kita bangun akan semakin berkah. Karena banyak beberapa biro perjalanan umroh dan haji melanggar syariat ini dengan membuat mahram-mahram titipan, mahram jadian. Ya, wanita berangkat umroh tidak ada mahram, mahramnya siapa? Itu pak ustadznya, pembimbingnya. Ya, ini tidak boleh. Karena Nabi yang sendiri yang mengatakan, Nabi Muhammad yang berbicara langsung, janganlah wanita safar kecuali bersama mahram. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentu kita akan mendengarkan ucapan Rasul, ucapan beliau yang mulia ini, yang melarang wanita safar tanpa mahram. Yang kedua, perjalanan dilihat dari kebutuhannya.
adalah perjalanan-perjalanan yang sifatnya tidak wajib. Contohnya untuk dagang. Alhamdulillah. Atau untuk mengunjungi kerabat. Atau untuk haji tapi yang kedua kali. Umroh untuk yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Dan para ulama juga mensyaratkan adanya mahram walaupun perjalanannya tidak wajib. Ya. Wanita ingin jualan di luar kota, jualan batik, jualan apa, tetap harus bersama mahram. Tidak boleh dia berangkat sendiri, nyupir sendiri, jualan di luar kota. Karena Rasul mengatakan la tusafirul mar'ah, janganlah wanita safar kecuali bersama mahram. Dalam kaidah bahasa Arab, kalimat yang mutlak kita mutlakkan. Kalimat yang umum ya udah kita perlakukan sebagaimana keumumannya. Nabi mengatakan jangan safar, wanita jangan safar kecuali bersama mahram. Maka umum safar apapun. Safar yang wajib, yang tidak wajib, ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau perjalanan itu sifatnya darurat? Ya, sifatnya darurat. Kalau sifatnya darurat, maka inilah baru ada keringanan. Contohnya darurat apa? Misalkan seorang wanita kafir masuk Islam misalnya di daerah peperangan. Kemudian dia ingin hijrah ke negara muslim karena sudah masuk Islam dan dia tidak ada mahram. Terlebih lagi saat itu sedang peperangan. Maka boleh dia jalan ya hijrah ke negara muslim, mengungsi untuk menyelamatkan dirinya karena dia sudah muslimah. Boleh, ini namanya darurat. Atau kita berangkat haji bersama mahram. Ketika pelaksanaan ibadah haji, mahram kita meninggal dunia. Apakah kita harus menetap di Saudi Arabia ataukah pulang lagi ke Indonesia? Sementara mahram kita sudah meninggal. Tidak ada yang menemani kita untuk pulang. Mahramnya udah nggak ada. Dan ini kejadian. Ini kejadian. Suami istri berangkat dengan suaminya berangkat haji, ya. Tetangga kami tahun 2010. Ya. Tahun 2010 tetangga kami berangkat haji, ketemu di sana. Kemudian suaminya sakit karena memang di Indonesia sudah sakit. Sakit dirawat di rumah sakit Saudi. Ya, dan kami menjenguk menemui qadarullah suaminya meninggal dunia. Meninggal dunia di Saudi Arabia. Wanita ini yang tadinya berangkat haji bersama mahram, pulangnya tanpa mahram. Bolehkah seperti itu? Boleh, karena kondisinya darurat. Tidak mungkin kan kita kontak pamannya di Indonesia, paman kesini, jemput saya ke Saudi Arabia, saya pengen pulang dari haji, suami saya meninggal. Tidak bisa, ya, memberatkan dan seterusnya. Maka dalam kondisi-kondisi darurat, wanita safar. Ya, ketika tanpa mahram dalam kondisi darurat dibolehkan. Ingat, darurat, dan ini sesuai dengan kaidah yang diberikan oleh para ulama, ad-darurat tubihul mahdhurat. Keadaan kondisi darurat itu akan membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, contoh lain. Kondisi darurat. Ketika ada terjadi musibah besar, baik gempa bumi atau yang lain yang menyebabkan kaum wanita harus mengungsi ke daerah yang aman. Walaupun itu keluar kota, karena ini kondisinya darurat, maka boleh kaum wanita yang tidak ada mahramnya safar tanpa mahram. Misal terjadi ya kondisi musibah besar-besaran, kemudian harus mengungsi penduduknya sampai keluar kota, maka boleh safar tanpa mahram. Ya, misalkan kemarin ada gempa bumi di Palu. Banyak kan warga Palu itu yang mengungsi ke Makassar, kemana, itu luar kota, sudah dihitung safar. Tapi karena memang kondisinya seperti ini dan dia tidak ada mahram, suaminya nggak tahu kemana, ya, maka dibolehkan karena kondisinya darurat. Dan sesuatu yang darurat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, ini 3 jenis safar yang biasa manusia lakukan. Dan
Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, larangan wanita safar tanpa mahram. Larangan wanita safar tanpa mahram. Karena itu para wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, perhatikan syariat yang mulia ini. Kita sebagai wanita dilarang safar pergi jauh tanpa mahram. Walaupun tujuannya mulia, untuk menengok orang tua, menjenguk orang tua, tujuan mulia. Tapi kalau tidak ada mahram, maka Anda harus berusaha mencari mahram. Jangankan menjenguk orang tua, haji, ya, haji yang wajib. Rasulullah katakan kamu tidak usah berangkat perang, temani istrimu berangkat haji. Saking pentingnya mahram. Nah, terkadang wanita muslimah menyepelekan hal ini sekalipun dia sudah tahu ilmunya. Pulang kampung jadwalnya 10 hari sebelum Idul Fitri. Ternyata suami belum dapat cuti kerja kalau 10 hari. Karena rata-rata karyawan kan tidak mungkin 10 hari sudah boleh libur. Akhirnya apa? Istrinya dipulangkan dulu, berangkat tanpa mahram, diantar ke pool bis atau ke stasiun kereta atau ke bandara, pulang sendiri dengan anak-anak. Ya, suaminya masih kerja karena masih 10 hari lagi lebaran. Nanti ketika sudah libur baru suaminya pergi sendiri menyusul ke kampung. Ini tidak boleh. Atau cara yang lain, banyak dari sebagian kita, istri kita karena kita belum dapat cuti kerja, istri kita titipkan ke tetangga yang mau sama-sama pulang kampung sejalan. Dititipkan satu mobil. Ya. Yang kadang-kadang yang nyupir pun bukan suaminya yang punya mobil, tapi mobil sewaan, sopirnya sopir sewaan. Mereka isinya perempuan semua. Allahu Akbar. Dengan anak-anak mereka. Betapa beraninya para suami seperti itu. Suami itu harus punya rasa cemburu. Bagaimana mungkin istri saya bolehkan pergi safar tanpa mahram, hanya sekedar untuk pulang kampung. Ya, hanya sekedar untuk pulang kampung. Lantas solusinya bagaimana kalau kita seperti itu tidak boleh, jangan hanya melarang, berikan jalan keluar. Kalau mau cari solusi, kalau kita mau bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar alhamdulillah banyak. Ya. Kasus seperti tadi, suami belum libur, sementara istri dan anak-anak sudah ingin pulang ke kampung. Anda antarkan dia sampai kampung. Selamat sampai kampung, kita langsung pulang. Kalau begitu kan biayanya banyak, double 2 kali. Nanti saya begitu libur nyusul ke kampung, biaya lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, apabila sudah berhubungan dengan syariat, jangan hitung-hitungan. Kalau memang itu aturan syariatnya, ikuti. Tidak usah hitung-hitungan biaya besar, numpuk dan sebagainya. Kalau memang itu aturan syariat, ikuti. Allah akan ganti selama kita mengikuti aturan syariat. Selama ya kita mengikuti aturan syariat. Kalau memang tidak mau keluar biaya banyak, istri dan anak yang suruh bersabar. Nunggu sampai suaminya libur. Kemudian baru berangkat bersama-sama pulang kampung. Alangkah indahnya kalau kita selalu berjalan mengikuti aturan agama. Kebanyakan kita lebih mementingkan kepentingan dunia, hitung-hitungan uang. Kalau saya nemenin cuma sehari di sana pulang lagi demi kerja, biayanya akan membengkak. Saya akan kembali lagi nanti begitu libur, nyusul lagi, biaya lagi. Ya, maka Anda akan merugi kalau seperti ini. Selama itu aturan syariat, walaupun harus mengeluarkan uang banyak, ikuti. Maka Anda akan diberkahi dengan uang yang kita dapat. Karena bagaimanapun juga, rezeki ini datangnya dari Allah SWT, maka kita harus jaga sesuai dengan syariat Islam. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis ini, semangatnya ya Islam dalam menjaga kehormatan wanita. Bagaimana wanita itu dijaga kehormatannya, diantaranya dengan tidak boleh pergi jauh kecuali bersama mahram. Jadi Islam sangat semangat, sangat perhatian kepada kaum wanita. Cuma kadang-kadang kaum wanita ini yang diperhatikan oleh Islam tidak sadar. Berpikirnya selalu negatif.
Islam ingin menjaga kehormatan wanita dengan pakai jilbab. Akhirnya komentar yang muncul apa? Jilbab hanya ingin menyiksa wanita. Islam hanya ingin mengungkung kehormatan wanita. Ya, Islam hanya ingin menyiksa wanita dengan pakai jilbab, rambut kan jadi lepek, panas. Begitu, padahal tujuannya mulia. Islam memerintahkan pakai jilbab supaya menjaga kehormatan. Islam melarang wanita safar tanpa mahram supaya kehormatan mereka tetap terjaga. Dan sungguh banyak kejadian-kejadian suami ngantar istrinya sampai bandara, kemudian istri berangkat sendiri. Nanti di bandara tujuan sudah ada bapak mertua yang menjemput. Aman, saya kan sudah ngantar sampai bandara. Cuma di pesawat kan, dia nggak ada temannya. Nanti juga ketemu ibu-ibu yang lain satu pesawat. Nanti di bandara tujuan kan sudah ada bapak mertuanya, bapak kandungnya yang menjemputnya. Ini pun tidak boleh. Ternyata di pesawat sebangku teman sebelahnya adalah laki-laki. Berkenalanlah. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Allahu Akbar. Ini karena kita menyepelekan aturan syariat. Maka kaum muslimin, Islam sangat semangat dan perhatian menjaga yang namanya kehormatan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya bagi mahram untuk menemani wanita mahramnya ketika safar. Ya, ketika safar. Kemudian kalau memang dia punya waktu, kesempatan, jangan dibiarkan istri kita atau wanita yang menjadi mahram kita safar tanpa mahram. Misalnya kita punya anak perempuan ingin kuliah di Jogja, kita rumahnya di Bekasi. Temani, antarkan dia sampai Jogja, sampai dia dapat rumah kos-kosan, ya, tempat tinggal, sudah selesai akadnya dengan yang punya pemilik kos-kosan, selesai, baru kita tinggal, biarkan dia belajar di sana. Tapi saat berangkat, kemudian ketika liburan, saat ingin pulang ke Bekasi lagi, orang tua jemput. Atau anak kita di pesantren tapi di luar kota, antar. Ketika sampai pesantren kita tinggal, titipkan dengan ustazah-ustazah, kemudian kita tinggal. Begitu liburan datang, kita jemput. Seperti itu. Jadi hendaknya para mahram ini, baik itu suami, baik itu bapaknya, baik itu pamannya, menemani mahramnya dalam perjalanan. Jangan dibiarkan wanita safar tanpa mahram. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang suami janganlah melarang istrinya untuk melakukan haji fardhah. Haji fardhah adalah haji yang wajib. Haji pertama kali. Maka suami jangan melarang kalau istrinya ingin haji fardhah. Tentunya dengan kemampuan suami. Mas, aku ingin haji. Aku belum pernah haji. Ya gimana ya dek ya, kita nggak punya uang untuk berangkat haji. Ya sudah, kita nonton aja film haji. Ya, jangan melarang di sini maksudnya kalau dia punya kemampuan, suami punya kemampuan dari segi finansial, mampu menemani, maka keinginan istri diwujudkan. Ya, diwujudkan. Kalau memang si istri ingin berangkat haji fardhah, haji yang wajib. Ya. Walaupun si suaminya sudah haji tapi istrinya belum, maka hendaklah dipenuhi keinginan istri dengan melihat kemampuan suami. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, mendahulukan perkara yang lebih penting daripada yang penting. Contohnya mendahulukan kewajiban yang sifatnya fardu ain daripada fardu kifayah. Haji fardu ain, kewajiban individu. Jihad fardu kifayah. Maka mendahulukan perkara yang lebih penting daripada yang penting. Kalau tabrakan fardu ain, fardu kewajiban individu dengan kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah dilakukan sebagian orang sudah cukup. Maka tentu mendahulukan fardu ain lebih utama. Ya. Ini sesuai dengan kaidah fikih. Idza tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih.
bila bertabrakan beberapa kebaikan, maka didahulukan kebaikan yang paling besar. Ya, fardu ain dengan fardu kifayah, ya tentunya fardu ain lebih besar kebaikannya. Pelajaran juga dari hadis ini, larangan menemui wanita tanpa mahram. Masuk ke rumahnya tidak ada suaminya, itu nggak boleh. Ya, begitupun tukang AC ketika ingin memperbaiki AC di dalam rumah, istri itu keluar. Jangan istri di dalam, tukang AC masuk. Ini tidak boleh. Karena kita dilarang menemui wanita tanpa mahram. Dia tidak ada mahramnya. Ya. Bagaimana kalau cuma ngantar makanan? Kalau ngantar makanan sampai pagar saja, jangan masuk. Ya, karena dia sedang tidak ada suaminya sedang pergi. Dan wanita solehah adalah wanita yang bisa menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Maka kita pun sebagai laki-laki jangan menemui wanita-wanita di dalam rumah ketika suaminya tidak ada. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, hendaknya seorang suami menemani istrinya untuk berangkat haji kalau dia tidak memiliki penghalang dalam hal itu. Ya. Dan dia tidak ada pilihan kecuali menemani istrinya ketika istrinya tidak ada mahram. Jadi suami menemani berangkat haji kalau memang dia tidak memiliki mahram. Jangan mengatakan kamu aja yang berangkat sendiri, saya sibuk kerja. Tidak, temani istrinya ketika akan berangkat haji fardhah. Wallahu taala alam. Ya, sampai di sini silakan ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz di hadis yang ke-7 terkait dengan wanita safar dengan mahram. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon dan ingin bertanya langsung pada Ustaz, silakan nanti menghubungi kami di nomor 021 8901603. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 14455557. Insyaallah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung setelah jeda berikut ini. Kami persilakan untuk jeda dulu. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan Anda mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 14455557. Sedangkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan menghubungi kami di nomor 021 8901603. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama Ustaz, kita akan bacakan dari Ummu Justin di Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika perempuan safar haji tanpa mahram karena tidak mampu membiayai mahram yang diajaknya? Apakah tetap menunggu karena mahram yang ada tidak mampu juga untuk membiayai haji? Bagaimana solusi sedangkan dia ingin pergi haji? Jazakallahu khairan. Ya, baik. Bagaimana hukumnya seorang wanita ingin berangkat haji tapi dia tidak mendapati mahram dan dia pun sudah menabung uangnya hanya bisa untuk dirinya sendiri, si wanita ini. Kalau membiayai mahramnya misalkan paman atau keponakan, ya, dia tidak punya kemampuan. Mahramnya pun ingin menemani sebenarnya, cuma dia pun tidak punya kemampuan. Solusinya itu seperti apa? Wanita yang seperti ini dikatakan sebagai wanita yang tidak mampu berangkat haji karena dia tidak ada mahram. Maka solusinya Anda menugaskan seorang untuk berangkat haji dan nanti saat niat melaksanakan haji untuk diri Anda. Karena orang yang sakit misalkan lumpuh, dia punya uang. Maka tugasnya karena dia punya kemampuan berangkat dengan biaya, uang yang sudah dia siapkan dia berikan kepada seorang untuk berangkat haji. Dan nanti seorang yang berangkat haji ini meniatkan ibadah hajinya untuk yang sakit.
Begitulah solusi bagi wanita yang tidak punya mahram. Dia ingin berangkat haji tapi tidak ada mahram, maka dia tidak dikatakan tidak mampu. Uang yang sudah dia punya berikan kepada seorang laki-laki untuk berangkat haji. Nanti si laki-laki yang haji ini meniatkan ibadah hajinya untuk Anda, seorang wanita yang tidak bisa berangkat haji karena tidak mendapati mahram. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ada pertanyaan yang semisal dengan ini, Ustaz, terkait dengan safa dengan haji juga. Apabila ada si istri sudah daftar haji duluan, Ustaz, sudah dapat nomor porsi, kemudian rentang sekian tahun suaminya daftar, Ustaz. Kemudian istrinya diberangkatkan lebih awal karena daftar sudah lebih awal dan suaminya berbeda beberapa tahun. Bagaimana dengan kondisi seperti ini, Ustaz? Apakah tetap berangkat haji menunggu suami atau bagaimana, Ustaz? Dalam kondisi seperti ini, kalau si istri sudah mendapatkan kepastian porsi haji tahun sekian, sementara si suami tahun berikutnya selang 3 tahun atau 4 tahun baru bisa berangkat. Jika belum kejadian, ya belum kejadian artinya belum benar-benar berangkat, si istrinya masih misalkan besok tahun 2021, suami tahun 2025. Maka sebelum kejadian 2021, suami mengajukan untuk berangkat lebih awal dalam rangka menemani istri. Jadi ke Departemen Agama mengajukan, ya namanya mengajukan mahram, dan itu bisa secara regulasi dibenarkan. Bila suaminya terpisah beberapa tahun bisa ditarik naik ke atas pengikuti istri dalam rangka menjadi mahram. Karena alhamdulillah ya dalam pelaksanaan ibadah haji ya walaupun ada kekurangan, hal-hal semacam ini masih diperhatikan oleh Departemen Agama kita, bahwa keberadaan suami adalah mahram bagi istri dan itu dibolehkan secara regulasi dia naik untuk menemani istrinya. Ini kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi, misalkan si istri sudah berangkat duluan ternyata. Sudah berangkat, sudah haji selesai. Suaminya baru beberapa tahun berikutnya baru berangkat. Maka haji wanita tersebut sah. Ya walaupun dia berdosa karena berangkat tanpa mahram. Jadi tidak membuat hajinya tidak sah. Hajinya tetap sah, hanya saja dia berdosa karena berangkatnya tanpa mahram. Nah. Allah khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon. Kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor 0218901603. Kami persilakan, sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu? Oh, Umi dari Padang. Kami persilakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Jiranah pernah kita laksanakan dulu, dan itu saya silakan itu untuk orang tua saya umrahkan orang tua saya, ibu saya, nenek saya, semuanya saya kontakkan kepada orang. Tapi di Jiranah dan Tanim nikahnya, apakah itu sah sampai hajinya umrahnya, Ustaz? Baik. Cukup. Yang kedua, Ustaz, mana yang baik, puasa 6 hari, Senin Kamis, atau puasa yang lebih atau 3 hari di tengah bulan? Baik, cukup pertanyaannya, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Umi di Padang, Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan haji. Beliau tatkala melaksanakan ibadah haji kemudian diajak untuk umroh sunnah dan miqatnya dari Ji'ronah dan satu lagi Tanim. Apakah itu dibenarkan menurut syariat? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan saum, Ustaz. Mana yang lebih utama? Apakah puasa Senin Kamis ataukah Ayyamul Bid? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik, dari Ibu di Padang, beliau menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah ketika dulu saya berangkat haji, saya diajak oleh pembimbing untuk melaksanakan umroh sunnah. Ya, umroh sunnah. Dan mikotnya adalah dari Tanim atau dari Ji'ronah. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa umumnya jamaah haji Indonesia mereka melaksanakan haji dengan jenis haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang didahului umroh kemudian baru haji. Bagi orang yang pertama kali haji kemudian
didahului oleh umroh, maka umrohnya pun umroh yang wajib, ya. Kemudian hajinya haji wajib. Setelah itu otomatis kalau jamaah hajinya haji tamattu, maka mikotnya pun mengikuti mikot yang telah ditentukan. Apakah dari Madinah ataukah dari Yalamlam, dari atas pesawat. Yang menjadi permasalahan, pembimbing mengajak umroh tambahan, umroh berulang dengan mikot di Tan'im atau di Ji'rana. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Nabi kita yang mulia SAW, beliau melaksanakan haji 1 kali dan juga melaksanakan umroh, tapi tidak diulang umrohnya berkali-kali. Ya, maka melaksanakan umroh berkali-kali, ya, dengan mengambil mikot Tan'im, Ji'rana adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Tan'im itu menjadi sekarang gambaran mikot? Tan'im itu adalah sebuah daerah perbatasan antara di luar haram. Jadi Tan'im itu sudah daerah hil namanya, daerah yang halal, bukan haram. Kisahnya adalah ketika Aisyah berangkat haji bersama Rasul. Ya, kemudian sampai mikot Zulhulaifah di Madinah, Aisyah mendapati haid. Mendapati apa? Haid. Aisyah nangis. Aisyah pikir dengan haid itu saya nggak bisa haji, ya. Tapi Nabi mengatakan kerjakan semua amalan haji, hanya saja kamu jangan tawaf di Baitullah. Artinya Aisyah tidak umroh terlebih dahulu, tapi langsung haji. Berangkat sih berangkat, cuma langsung haji, tidak apa? Tidak dengan melaksanakan umrohnya. Ketika sudah selesai haji mau pulang ke Madinah, Aisyah protes sama Rasul. Wahai Rasul, jamaah yang lain dapat 2 pahala, umroh dan haji. Lah kok saya cuma haji doang? Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Aisyah, kalau kamu pengen dapat pahala umroh, keluar dari daerah haram. Karena Masjidil Haram itu kan ada batas-batasnya. Keluarlah ke Tan'im. Tan'im itu sudah masuk daerah hil, daerah yang halal, bukan haram, bukan tanah haram. Ambil mikot di sana, kemudian laksanakan umroh. Dan Aisyah ditemani oleh saudaranya, ya, Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini awal kisah kenapa Tan'im menjadi sebuah mikot. Dari sini bisa dipahami bahwa Tan'im itu bisa menjadi mikot bagi penduduk dalam kota Mekah. Saya tinggal di Mekah nih, pengen umroh, kemana mikotnya? Masa harus ke Madinah dulu, kemudian balik ke kota Mekah? Kan tidak mungkin. Maka dia ke Tan'im, cari daerah yang halal. Kemudian berangkat umroh. Nah, seperti itu. Ya, adapun yang dari luar Mekah, dari Indonesia, maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan umroh berulang-ulang. Kalau sudah terjadi, sekarang sudah haji sudah lewat, kita dulu hajinya seperti itu dengan umroh berkali-kali, bahkan sehari ada yang 5 kali umroh bolak-balik ke Tan'im, karena bayarnya naik bis itu murah, 2 real sudah nyampe, ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amalan kita. Sudah, itu saja. Karena ini sudah terjadi, kita minta ampun atas kesalahan ini, ya, melakukan umroh yang tidak ada contohnya dari Rasul. Kemudian kesalahan ini tinggal kita minta ampun dan memohon supaya amalan kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana yang lebih baik antara puasa Senin Kemis atau 3 hari setiap bulan yang biasa disebut Ayyamul Bid? Yang terbaik adalah yang sesuai kemampuan kita dan istiqomah. Mampu dan istiqomah itulah yang baik. Jangan sekarang merasa masih muda, mampu puasa Daud, nanti begitu umur 40 turun kasta. Daud udah nggak mampu, jadinya apa? Puasanya Senin Kemis. Begitu umur 50 turun kasta lagi, jadi puasa 3 hari. Begitu umurnya 60 turun kasta lagi, puasanya cuma hari Senin saja. Jangan seperti itu. Pilihlah amalan yang sesuai kemampuan, karena Rasulullah mengatakan, alaikum ma tutikun. Wajib bagi kalian untuk memilih yang sesuai kemampuan dan istiqomah. Jadi kalau sudah milih Senin Kemis, sudah istiqomah sampai akhir hayat, istiqomah Senin Kemis. Ya. Kita lihat kemampuan kita, jangan merasa sekarang masih muda, nanti lemah saat tua.
Jadi pilih yang sesuai kemampuan, dan yang sesuai kemampuan ini dijaga istiqomah selamanya. Wallahu a'lam. Atas jawaban dari Ibu Umi di Padang, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dari pertanyaannya. Kita baca pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari hamba Allah di Pondok Betung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana izin bertanya, seorang perempuan lebih memilih bekerja di luar daerah bersama kakak perempuannya karena suaminya tidak bekerja, tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Baik, bila seorang wanita lebih memilih kerja di luar kota, tinggal bersama kakak perempuan, ya karena suami tidak memenuhi kebutuhan, maka hendaknya sebagai suami menemani istri ini yang ingin kerja di luar kota. Menemani, dia berangkat bersama dari desa ke kota, kemudian mencari kontrakan tempat tinggal ya yang dekat dengan rumah kakak perempuannya. Kemudian si suami tiap harinya ngapain? Jadi tukang ojeknya, ngantarin istri ke tempat kerja. Ya, harus ditemani, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena wanita safar tanpa mahram itu tidak dibolehkan, dan suami harus memiliki tanggung jawab, tekad besar, tekad baja. Saya pemimpin, saya harus siap menafkahi anak istri saya. Jangan berpangku dengan keadaan, jangan lemas dengan kondisi, tapi harus memohon tawakal kepada Allah SWT. Mohon pertolongan. Karena ada tipe-tipe suami yang mentalnya tidak kuat, ya. Sakit sedikit sudah lemas. Jualan sedikit gagal sudah malas lagi. Maka harus kuat. Jadi suami harus kuat, punya rasa tanggung jawab. Saya suami, saya pemimpin, saya sehat, saya bisa. Seperti itu. Ya, jangan berpangku tangan malah mengandalkan istri. Karena istri bagaimanapun juga adalah tulang rusuk. Suami tulang punggung. Jangan dibalik, tulang punggungnya jadi istri. Si suami apa? Jadi tulang rusuk. Kerjaannya main burung, kerjaannya main batu akik, kerjaannya apa lagi? Ya, mancing, nganggur seperti itu. Tidak. Suami itu harus gerak, harus punya semangat, harus punya usaha. Ya, jangan hanya mengandalkan belas kasihan manusia, meminta manusia bantuan, SMS sana sini minta bantuan, tidak. Tapi harus semangat bekerja. Itu baru laki-laki. Namanya juga rojul. Rojul bahasa Arabnya laki-laki itu rojul. Rojul itu apa? Rojulah. Dia punya gagah berani, itu rojulah baru. Ya. Maka para suami yang seperti ini sadarlah, bangkit, minta pertolongan kepada Allah. Allah akan memberi pertolongan pada kita. Nah. Allah khairan atas jawaban dari pertanyaan dari hamba Allah di Pondok Betung. Sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, karena keterbatasan waktu kita, saya mohon maaf belum bisa dibacakan semua pertanyaan yang sudah masuk, dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan pada Ustadz yang bisa meluangkan waktu di pagi hari ini dan bisa berbagi faedah ilmu kepada kita semua. Dan tak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah menyaksikan kajian rutin kita di setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kami atas nama kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini mohon izin dan pamit dan mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.